Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Ya, kali ini kegiatan kita akan pergi merawat tanaman jangka panjang ya. Karena kemarin itu sudah kita rawat jangka pendeknya, sekarang giliran jangka panjangnya. Kebetulan saya kemarin beli dodos itu teman-teman. Ini belinya online juga ya. Buat teman yang mau ya lihat di keranjang kuning saja ya. Ini dodos yang untuk yang ukuran 8 cm ya. Ini untuk buah pasir, untuk bunganya yang masih umur-umur segini masih cocok sekali. Jadi sembari kita asah, sembari kita cerita-cerita. Jadi yang banyak selalu tanya kenapa sih harus sawit ya? Karena selain sawit itu susah teman-teman. Itu hamanya saya bilang ya. Untuk jangka panjang loh. Nah kalau tanaman lain memang bagus gitu. Tetapi kan kita menunggu di sini ada yang diharapkan teman-teman. Nah yang diharapkan itu adalah yaitu penghasilan. Nah kalau sedangkan tidak ada yang diharap seperti tidak ada penghasilan tuh sulit juga gitu loh. Makanya jangka panjang ditunggu selama beberapa tahun itu ya untuk diharap hasilnya. Saya tetap nanam buah-buahan macam kelapa, mangga, jeruk itu tetap tanam, tetapi hanya untuk keperluan pribadi, tidak untuk nanam banyak. Dan ini untuk edukasi juga terhadap masyarakat ya, khususnya warga transmigrasi, karena pentingnya memilih tanaman teman-teman yang bagus gitulah. Nah kalau jangka pendek ya cuma cabai ya. Ada yang bilang nanam sayur-sayuran, saya nanam teman ini kayak di samping ini untuk biji kayu tuh di dekat-dekat rumah. Nah kalau tanaman jangka-jangka pendek itu lombok itu masih oke lah gitulah. Nah ini selain itu saya juga ternak ayam. Ada yang menanyakan kenapa nggak ternak kambing atau sapi, nggak ada modalnya. Ini masih sementara. Kedepannya mungkin pelihara. Tetapi untuk sekarang belum ya. Fokusnya ke tanaman aja dulu. Belum ke hewan yang hidup teman-teman. Jadi ini kalau beli dodos cuma dapat isinya aja. Kalau ini kayaknya saya bikin sendiri teman-teman. Memang agak berat. Kalau dodos pengetahuan saya itu ringan ya. Tapi ini ya namanya kita belajar teman-teman. Saya juga belajar sawit di sini kan. Waktu di Jawa belum tahu sawit, tetapi prospeknya tuh lebih bagus sawit di sini. Karena di sini tuh tanahnya sangat subur yang pertama, terus yang kedua pabriknya dekat di sini teman-teman. Jadi jangkauannya enak. Nah kalau tanaman lain teman-teman itu yang sangat bermasalah sebenarnya cuma satu. Kalau kita nanam tanaman lain seperti jeruk dan sebagainya pemasarannya teman-teman. Di sini tuh masih 50-50 pemasarannya. Kalau kita mempercayai si A si B tanpa kita mengetahui fakta yang sesungguhnya ini sangat fatal teman-teman. Karena kalau jangka panjang itu resikonya ada di kita sendiri. Misalnya kalau nanam jeruk kita tidak tahu pasarnya, terus dengar orang katanya oh laku entah di mana lakunya, itu jadi pertanyaan teman-teman. Jadi sehingga menurut saya pemilihan tanaman jangka panjang itu sangat penting dan saya harus siap mengedukasi teman-teman juga bahwasanya betapa pentingnya memilih tanaman jangka panjang. Jadi ini sebenarnya sudah tajam tapi diasah aja lah biar nanti nggak kaku-kaku amat. Karena saya ini belajar sawit di sini. Kebetulan saya juga masuk di kelompok sawit ya, sehingga saya juga bisa sedikit-sedikit belajar memulainya dari sini tuh. Jadi tajam. Nah jadi kita akan lihat di sana. Jadi saya akan memperlihatkan beberapa pohon ya teman-teman ya. Teman-teman, ini sudah saya asah. Kita akan melihat beberapa pohon ya yang perlu didodos gitu loh. Cari yang gampang-gampang aja. Ini tadi sudah saya dodos teman-teman. Nah jadi ini pemahaman orang beda-beda. Saya juga kadang bingung ngikutin yang mana ya. Kalau katanya ini kalau di PT itu harus teman-teman harus dibuang ini karena ini mengganggu pertumbuhan batangnya ya. Jadi kalau sawit itu batangnya dulu katanya yang diperbesar, baru nanti keluar buahnya. Nah ini sawit begini di belakang tuh ada yang sudah keluar buahnya juga gitu loh, masih kecil buah pasir ya. Tetapi kata orang tua katanya tidak usah dibuang gitu loh. Jadi saya ingin melihat bagaimana sih bagusnya. Jadi saya hanya mencontohkan beberapa pohon yang bersih ini, termasuk yang di depan ini. Memang kelihatan besar bonggolnya, tapi buahnya belum keluar-keluar juga setelah saya buang seperti ini. Jadi kita sembari lihat yuk. Jadi penting sekali teman-teman memilih jangka panjang itu yang bagus gitu. Nah ini semacam ini kan ada cabai gitu lah. Nah seperti ini ada cabai. Ini bisa juga kita harap untuk hidup gitu loh. Nah tapi kalau
Oh, ini juga sudah keluar buahnya. Jadi teman-teman yang mau lihat buahnya sini loh. Saya kasih lihat ya buah pasir itu bagaimana. Nah, ini kameramen bisa di zoom ini. Oh iya, ini nih. Nah, ini dia. Ini baru keluar buahnya teman, masih kecil ya. Nih, bisa dilihat ini. Ini sudah keluar buahnya ternyata. Nah, ini namanya buah pasir, masih kecil, masih belajar buah gitu loh. Nah, itu seperti itu. Itu ini sering saya bersihkan. Jadi kita nyari-nyari lagi teman yang mau dibersihkan. Apa namanya? Didodos dulu. Nah, itu kayaknya ada tuh teman. Jadi bisa tahu bagaimana kameramen. Ya, yang penting saya kelihatan. Nih, kita lihat di sini ya. Bismillah. Langsung. Nah, udah putus gitu. Ya cuma begitu aja cara buang teman. Termasuk ini, kameramen sebelah sini. Nah, ini katanya dibuang nih agar bisa bongkolnya cepat besar ya. Ini katanya beberapa teman yang pengalaman di PT. Jadi buat teman-teman yang tahu, silahkan komen ya. Seperti itu. Sudah mulai ahli nih. Sebelumnya enggak bisa. Nah, semacam ini kemarin salah teman-teman. Terlalu dekat dengan rumah. Jadi kemarin orang tua tuh nganggapnya nih enggak usah ditanam, tapi saya tanam. Ternyata kenai pagar, kenai rumah itu loh. Jadi ini sangat repot juga. Kita kesini lagi. Ayo kita lihat. Beberapa ini sudah dibersihkan. Bongkolnya udah mulai besar-besar tuh. Nah, ini ayamnya buat mama yang tanya ayam tuh loh, ayam saya. Nah, segitu besarnya. Di sini tuh banyak hama, teman-teman. Hama sapi, hama elang gitu. Ini tidak lama lagi nih akan pemupukan, teman-teman. Jadi, teman-teman tunggu saja videonya ya. Ini yang mana yang belum? Udah semua kayaknya. Oh, sebelah sana kayaknya. Coba dilihat. Jadi kalau Jumat itu memang ibu-ibu lagi pengajian, teman-teman. Ya, makanya kadang-kadang ya seperti itu agak kedengaran suara. Tapi untuk transmigrasi itu teman, untuk transmigrasi itu di sini tuh banyak kegiatan ya untuk keagamaan gitu. Jadi daripada tidak ada kegiatan yang dulu kegiatan keagamaan itu dijalankan, sehingga itu kita lebih berfungsi dan lebih bermanfaat gitu teman. Ini tidak ada nih, kita nyari yang di samping sini lagi. Nah, pentingnya teman-teman memilih tanaman ini baru setahun lebih ya. Ini setahun lebih teman, sudah sebesar ini, melebihi tinggi saya, dan ini tidak terlalu rutin. Nah, kalau di keluarga yang di selatan itu kan tanah merah ya. Ini dia apa namanya, pucuk-pucuk daun ini kuning-kuning. Tetapi kalau di sini nih hijau betul. Ini saya sudah lambat sebenarnya mupunya, karena tempat pupuknya jauh belinya. Jadi memang harus 3 bulan sekali kalau anjurannya ya. 3 bulan sekali. Tetapi ya namanya jauh. Nah, untuk jangka panjang saya juga nanam jeruk, teman. Nah, seperti ini. Saya tanam juga untuk kebutuhan pribadi itu. Untuk konsumsi, karena kami juga suka jeruk, makanya nanam jeruk. Nah, seperti ini ya. Nah, ini terong ini untuk sendiri. Tanam juga tuh. Itu terong itu. Nanam terong juga. Nah, untuk keperluan pribadi gitu loh. Tetapi untuk dijual, kita harus mengetahui mana yang laku dan tidak laku, teman-teman. Gitu loh maksud saya. Sehingga kita tuh, apalagi teman-teman nanti misalnya kalau di sini sudah mulai maju merantau ke sini, misalnya kan sudah tahu tuh daerah sini itu bagaimana gitu loh. Sehingga tidak ada yang kita tipu-tipu gitu loh. Ini ada kayaknya. Oh, banyak. Kameramen cari momen yang bagus. Ini ada. Oh, satu. Ada lagi. Nah, ini ya. Sudah satu kan. Nah, lepas. Ini harus dibersihkan gitu. Nah, ini. Nah, semacam ini teman-teman.
Sawit juga ada penyakitnya ya. Ini namanya jamur pucuk ya. Dia akan mempengaruhi pucuknya. Nah ini kalau apa? Kalau untuk jamur apa namanya? Fungisida ya. Nah ini diberikan fungisida teman-teman. Saya juga punya. Ini ditabur aja gitu loh. Jangan dipotong ya. Ini kok dipotong ini akan mempengaruhi apa namanya, penyerapan matahari teman. Ini daunnya kok dipotong. Memang modelnya jelek gini. Tapi ini sebenarnya bagus. Nah nanti dia sembuhnya begini. Bisa lihat seperti ini teman. Nah seperti ini. Kelihatan enggak? Nah ini sudah lurus kembali gitu. Udah bagus kembali. Sehingga kita harus mengedukasi teman-teman. Nah kita kesini lagi. Ada satu depan ini yang belum ya. Nah ini anak-anak mainnya seperti ini. Anak-anak ini si bocil-bocil. Nah ini nanam ubi kayu, nanam tuh. Buat teman-teman yang nanya gitu loh. Wow ini santapan teman-teman. Kameramen dari sini bagusnya ya. Dari sini momennya bagus. Nah, ini besar-besar teman, ini subur sekali berarti ini. Udah ahli nih. Ini saya akan melihat teman-teman bagaimana sih, apakah memang bagus untuk dibersihkan seperti ini ya. Apakah bagus tidak dibersihkan? Kok kesat ya? Oh sudah lepas sebenarnya. Sebelah sana gitu teman. Sudah. Ya sudah bermekar gitu. Nah ini dia. Lepas lah. Kok ini biar aja dulu, belum mekar. Jadi, aduh seperti itu teman. Ternyata, aduh, silau enggak. Ternyata capek juga ya. Jadi memang kegiatan kami itu bukan hanya transmigrasi juga, tapi saya akan memvideokan bagaimana perkembangan sawit itu hingga nanti panennya ataupun nanti menjualnya teman. Sehingga teman-teman tuh tahu nanti, oh begini loh hasilnya. Apakah yang saya bilang? Ini kan jadi sejarah ya buat teman-teman yang nonton, bandingkan gitu loh. Apakah nanti ini betul-betul ada hasilnya? Apakah tanaman seperti jeruk, seperti nangka, mente, di sini kan mente katanya bagus harganya. Tetapi mente itu bisa dihitung loh teman-teman. Mente itu setahun sekali, kalau teman-teman tahu ya. Setahun sekali, nunggunya lama, sudah itu mente itu rawan longsor, rawan rebah. Dia kayak gersen gitu loh. Dia rawan rebah. Sehingga menurut saya, semuanya itu bisa dihitung loh teman-teman. Kalau ada yang tidak yakin, ada yang tidak percaya misalnya, kita berhitung gitu loh. Sehingga tidak ada yang dibodohi atau tidak ada yang dibohongi. Saya juga terbuka loh teman-teman kalau kita mau hitung-hitungan gitu loh. Sehingga saya membuat YouTube channel ini bukan hanya mengedukasi teman-teman, baik yang nonton ataupun yang di sini, tetapi memberitahu fakta yang sebenarnya gitu loh. Macam nih, lihat ini. Ini jeruk, saya tanam jeruk. Nih, meskipun tidak terlalu jaraknya dekat ya, ini saya tanam. Nanas, saya tanam nanas. Tuh. Ini saya tanam semua. Nih, nanas saya tanam. Sayur-sayuran tanam. Ini apa lagi namanya? Labu ya? Timun saya tanam juga. Nih masih kecil ini bulutannya nih. Nah, masih kan? Tapi kan teman-teman, pertanyaannya ini kan konsumsi pribadi gitu loh. Kalau kita nggak mau buruh misalnya, ya kita anu aja gitu loh. Nanam cabai. Saya alhamdulillah teman-teman, semenjak nanam cabai itu saya sering di rumah lah untuk memantau lahan aja, membersihkan lahan, terutama jangka panjang ini. Tidak sampai buruh karena ada hasil yang kita harapkan. Kita kan transmigrasi diberikan tanah teman-teman. Ya sebenarnya kita ngolah tanah aja gitu loh. Nah kalau ada jangan nanya, ayo sini teman-teman. Nah ini semacam ini saya nanam jeruk. Ini jeruk apa namanya? Jeruk nipis. Nah ini jeruk nipis saya nanam. Nih kelapa kemarin dibelikan Mang Randy, diberi, saya tanam. Ini terong masih kecil, ini saya nanam juga.
Saya nanam semua teman-teman, ya bareng istri lah. Nah ini juga, nah ini nilam saya tanam juga tuh, tanam juga teman-teman, gitu loh. Kenapa hal-hal seperti ini tuh jarang saya perlihatkan, dan insya Allah teman-teman saya akan berjanji akan mulai memperlihatkan teman-teman bagaimana sih kegiatan saya sebenarnya. Sebenarnya kan konten saya itu hanya bersifat agak umum ya, keliling-keliling gitu, memperlihatkan situasi, memperlihatkan masyarakat. Nah ini saya sepertinya harus memberitahu sih teman-teman, tahap-tahap betul yang dari transmigrasi, macam menanam gini ya, menanam gitu loh. Kalau tanaman seperti ini teman-teman, ini untuk anu saja, untuk biar bisa makan saja gitu loh, biar kita bisa makan. Prinsip, jadi teman-teman harus mengetahui prinsip dasar tanaman. Sebenarnya manusia itu apa sih yang diharapkan dari tanaman? Jangka panjang. Kenapa jangka panjang macam sawit itu? Sawit itu teman-teman, ini akan sebanding dengan kita nunggunya 3-4 tahun, ya 3-4 tahun gitu. Kenapa saya bilang sawit kalau produktif itu bisa 20 hari panen, bisa sebulan 2 kali panen. Ini kalau produktif ya teman-teman ya. Jadi kalau masih belajar paling ya sebulan sekali, awal-awal itu sebulan sekali, nanti makin bagus itu bisa 20 hari sekali, makin bagus bisa 1 bulan 2 kali panen. Coba kita hitung mente. Ini pohon mente ini yang ditanam sama teman lokal ya. Ini kebetulan masuk di lahan saya. Mente itu teman-teman, setahun sekali loh, bayangkan. Setahun sekali gitu loh. Apakah sebanding dengan kita nunggunya? Ini pertanyaan loh teman-teman. Saya mengedukasi teman-teman. Coba teman-teman berhitung dibandingkan sawit gitu loh. Apalagi tanaman lain, jeruk dipetik monyet, nangka dipetik monyet, apalagi nanas pun dimakan sama sapi juga. Nah ini saya jelaskan lagi pisang ini loh. Nah ini pisang itu memang laku teman-teman. Setandan itu 50.000 kalau di transmigrasi. Kalau disisir bisa lebih murah. Tetapi ini ada tetapinya. Kalau nanam pisang banyak, pertanyaannya laku enggak laku. Ini saya tekankan, enggak laku. Makanya saya nanam itu untuk kebutuhan saja, di samping-samping pagar itu, batas itu. Ini untuk kebutuhan pribadi saya saja, selebihnya sawit, bisa lihatnya sawit. Karena bagaimana teman-teman, saya ini awalnya orang bukan tani juga, saya juga ya namanya masih anak-anak, masih mahasiswa, ya tani pun tidak tahu, tapi saya ingin tahu dan ingin belajar. Jangan sampai gitu loh, masalah tanaman gini aja kita nggak tahu tuh hitung-hitungannya misalnya. Nah apalagi buat teman-teman yang nggak tahu hitung, ya kita berhitung bareng-bareng gitu loh. Jadi ya itulah teman-teman, komitmen saya ya kepada para penonton, agar saya juga selain edukasi memberitahu fakta sebenarnya. Ini saya misi saya sebenarnya. Jangan sampai ada orang yang bilang di sini tuh apa ya, berlaku atau gimana, saya kurang paham juga. Kita harus jelaskan apa adanya, sehingga memang kalau ada hasilnya kita bilang ada hasilnya, kalau nggak ada hasilnya kita bilang hasilnya, sehingga yang nonton juga tidak apa ya, terpengaruh yang wah gitu loh. Sehingga gitu teman-teman ya. Nah kalau ayam, mau jelaskan lagi ayam laku kira berapa ya? Kalau jantan 100 lebih ya. Kalau jantan ya. Nah ini kalau jantan ini misalnya dewasa ya, siap potong itu kisaran 250. Kalau betina 100-an ya, 100-an dapat. Tetapi ada tapinya lagi, bahan pangannya tuh mahal gitu teman-teman. Oke, Oke, kalau dibilang mungkin bisa ditanam, dikasih makan pisang itu bisa gitu loh. Tetapi pertumbuhan, perkembangbiakan hewan itu tidak maksimal karena pakannya tidak ada nutrisinya. Kalau makan beras yang kita makan ya, kita jual lapar gitu loh. Beras di sini kalau teman-teman mau tahu 16.000 sampai 18.000 hingga 20.000. Itu beras gitu teman-teman. Jadi kita bisa berhitung semua gitu loh. Artinya kalau di transmigrasi itu, sehingga menurut saya memberi ini bukan untuk apa ya, mempelajari atau apa ya, untuk teman-teman ya, atau memberitahu ya, memang memberitahu lah apa yang sebenarnya terjadi di sini, sehingga kita ya tidak membodohi ya, penonton juga terhibur, selain terhibur juga dia mendapatkan pengetahuan
Ini penting, teman-teman dapat pengetahuan itu sangat penting. Sehingga ya begitu teman-teman ya, menurut saya. Sehingga untuk video sore ini kami selesaikan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.